Maksudnya apa? Mari kita jaga tubuh kita ini, ya. Mari kita pelihara dia sebagaimana kita mungkin atau sebagian orang memelihara kendaraan mereka. Ya, begitulah harusnya kita memelihara tubuh kita. Maka di Islam, Bapak sekalian, ada paket-paket bersih-bersihnya. Oke? Paket bersih-bersihnya. Buat bersihnya apa? Bersihin keretanya, gerbong kereta itu dibersihin, penumpang disirahatkan, namanya puasa. Maka dalam agama lain apapun yang paling lengkap boleh saya katakan ya memang Islam, paket puasanya dalam 1 bulan. Ada puasa Senin Kamis 2 kali 4 sudah 8 hari 1 bulan. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, ya. Sudah 11 hari dalam 1 bulan kita berpuasa. Belum cukup itu, katakanlah tambahkan lagi dengan 1 paket bersih-bersih lagi, namanya apa? Hijamah atau berbekam, yang Nabi SAW jelaskan sebuah hadis, asyifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syartahtil mihjam wa kaitin nar. Nabi SAW jelaskan sebuah hadis bahwa ada 3 kesembuhan. Yang pertama dengan minum madu, yang kedua dengan berbekam. Jadi ada jaminan Nabi SAW dalam berbekam atau dalam bekam itu. Dan ada lagi Nabi SAW jelaskan bahwa berbekamlah pada tanggal 17, 19, atau 21. Ini saya katakan paket murah meriah, bahkan nggak ada gratis gitu. Kenapa nggak pakai paket itu? Ya, kuncinya apa? Jangan biarkan nafsunya kita menjadi panglimanya kita. Itu aja sebenarnya. Dia harusnya jadi budaknya kita. Sebagaimana kuda itu memiliki pelana atau tali pelana, itu yang kita kendalikan. Ya, selalu orang bilang, aduh dokter, Ustaz, ini susah nih, saya mau makan sehat begini segala macam. Apa susahnya? Saya bilang gak ada susahnya kalau kita punya semangat dan kita mau, ya, atau mungkin beriktikad dalam hati kita untuk apa? Untuk mengembalikan jasad kita ini kepada Allah, bukan dalam keadaan berpenyakitan gara-gara ulahnya kita, tapi dalam keadaan yang baik sebagaimana Allah menciptakan dia atau menciptakan kita dalam keadaan yang baik juga. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Sempurnanya manusia itu dijadikan Allah untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah. Satu penyakit saja gara-gara ulah manusia yang namanya asam urat, dan bisa gerak dia, Pak. Betul? Dan sayangnya banyak orang tidak paham asam urat itu gara-gara apa. Tiap hari yang dimakan sama terus, nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan. Ya, minyak-minyakan, misalkan kayak begitu. Makanya saya bilang, orang tua zaman dulu lebih kuat kayaknya daripada kita sekarang dan anak-anak zaman sekarang. Karena yang dimakan mereka rebus-rebus, kukus-kukus, kan gitu kan. Anak sekarang, masya Allah, apapun dimakan gula pasir semua. Ya, dan ternyata kan terbukti. 20 tahun ada yang sudah kena stroke, 20 tahun ada yang sudah kena diabetes. Banyak kasus kayak begitu, Pak Bu. Ya, maka sebenarnya, ya, kalau kita bicara tentang saya sebutkan dakwah tentang kesehatan atau bagaimana kita menyadarkan umat ini mungkin saatnya sekarang ini gitu loh. Suatu hari saya bertemu dengan seorang ustadz, ya, dia masya Allah aktivitas dakwahnya luar biasa, bahkan tiap hari itu bolak-balik Depok, Bogor, segala macam gitu aktivitas. Dan akhirnya dia meninggal dalam usia sekitar 40 tahunan. Ya, dia ngomong sama ustadz yang cerita saya itu, sahabat saya itu, dia katakan ini mungkin kita udah terlalu sibuk membahas tidak masalah, bagus, dia bilang masalah fikih, masalah kata kalamu, amal segala macam, tapi kita belum masuk ke dakwah tentang makanan. Padahal coba saya tanya, apa dosa pertama manusia yang dilakukan di pertama kali? Dosa tentang apa? Makanan loh. Nabi Adam itu diturunkan Allah ke bumi kan gara-gara makanan, buah dari pohon khuld itu kan. Artinya apa? Ada pesan besar di situ, ya. Dan bahkan banyak orang tidak tahu hadis atau belum pernah membaca hadis. Waktu Allah menciptakan Nabi Adam, Bapak sekalian, belum dimasukkan ruhnya, setan, iblis itu udah masuk ke dalam tubuhnya Adam yang belum dikasih ruh tadi. Dia lihat ketok-ketok. Ini manusia, dia bilang ini makhluk ringkih,
Apa ringkih itu maksudnya gampang pecah, gampang emosi, gak sabaran, udah ngerti iblis saat itu, udah tahu dia ini manusia paling gak kuat dengan urusan perut. Jadi kita tuh sudah punya, mereka tuh udah punya bank datanya kita, ya, makhluk yang bernama iblis laknatullah udah punya bank datanya kita. Dia ketok sampai ada 7 kesimpulan yang saya baca dalam hadis tersebut tentang manusia yang dilihat oleh iblis yang menjadi bank datanya dia untuk menggoda atau mencelakakan atau menjerumuskan manusia. Ya, waktu Nabi Adamnya belum dikasih ruh sama Allah, diteliti sama dia. Ya, jadi memang makhluk terbaik, ya, atau kalau mau belajar riset, belajarlah sama iblis. Canggih banget risetnya, Pak. Ya, apalagi ini apa namanya, kiasannya begitulah. Bahkan yang luar biasa, iblis itu kalau kita lihat Nabi Adam itu kan udah jelas-jelas yang dia bilang atau dia sampaikan kepada Nabi Adam itu kan bohong, dusta. Kalau kau tak makan buah itu nanti kau dibuang dari surga, kan itu bohong banget kan. Dan kau tidak akan jadi malaikat. Tapi canggihnya dia, marketingnya dia itu sampai Nabi Adam bisa memutuskan memakan buah itu, kan canggih itu. Udah salah yang disampaikan tapi Nabi Adam percaya. Nah gitu loh. Sekarang ya terbukti, ya, metode-metode kayak begitu tuh banyak yang udah bilang jelas nggak baik, jelas-jelas bikin masalah, masih juga dimakan. Maka kalau Anda lihat dalam Al-Quran, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah bilang di situ, makan kalian halal lebih baik, kata Allah. Tapi ingat, ayat itu terusannya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikutin syaitan. Jadi habis ngomong makan, Allah teruskan ayat tadi dengan apa? Dengan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maka di dalam makanan-makanan yang kita ada itu ada iblis yang berkumpul di sana untuk menggoda kita. Mau kata dia makanan sehat, mau kata dia makanan tidak sehat, ada iblis yang siap menggoda manusia di situ. Itu sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa, ya, salah satu penyebab lemahnya iman seseorang dari 5 sebab itu adalah terlalu banyaknya makan. Paham ini ya? Maka Islam mengatur pedoman itu sekalian dengan sangat mudah sebenarnya. Artinya apa? Jangan lagi mau diperdaya mereka. Ya, aku mau, jadi kalau berarti saya kalau mau hidup sehat niatannya apa? Biar gampang mudah ibadah. Saya mau sembuh dari penyakit saya supaya apa? Supaya saya bisa sholat malam lagi, supaya saya bisa umroh lagi, katakanlah. Supaya saya bisa ibadah-ibadah yang lama lagi. Itu niatannya. Bukan untuk sekedar lifestyle, bukan untuk sekedar katakanlah gaya hidup, bukan, terlalu kecil niatan itu.